Hai Capricorn, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan energi gerhana yang berkaitan erat dengan energi transformasi untuk kita masing-masing agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik tentunya. Saya terpanggil untuk melakukan reading ini karena saat ini kita sedang dihadapkan oleh energi gerhana back to back. Kemarin tanggal 5 Juni sudah ada gerhana bulan. Nanti tanggal 21 akan ada gerhana matahari. Dan tanggal 5 Juli akan ada lagi gerhana bulan. Jadi energi gerhana nih benar-benar memaksa, menempa, menekan kita untuk bisa bertransformasi. Bisa merubah diri kita menjadi seseorang yang lebih baik. Oke? Jadi sekarang saya akan kembali hadir untuk memberikan panduan. Apa sih yang difokuskan oleh energi gerhana untuk kalian saat ini, oke? Kartu yang kamu dapatkan adalah Ten of Wands, The Star, The Sun, dengan klarifikasi Page of Cups, Queen of Pentacles, dan Six of Pentacles. Dengan kartu terakhir di sini adalah A Hidden Gift, hadiah yang tidak terlihat, hadiah yang tersembunyi. Dengan kata kunci sadness, kesedihan, an ending, pengakhiran, dan a new beginning, suatu awal yang baru. Oke? So, kita masuk ke Ten of Wands dulu. Di sini yang saya rasakan adalah Capricorn mungkin selama ini selalu memegang atau memanggul beban yang berat, atau selalu terus-menerus melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajiban kamu, bisa dibilang gitu. Jadi kayak kamu merasa kalau gue bisa lakuin ya udah gue aja yang lakuin. Kalau bisa gue pegang ya udah gue aja yang pegang. Atau mungkin sebenarnya misalnya pasangan kamu datang kepada kamu berkeluh kesah, kamu mengambil beban dia sehingga membuat kesedihan dia tuh jadi kesedihan kamu juga gitu loh. Atau apapun itulah. Tapi di sini yang saya rasakan adalah kamu memanggul beban yang sebenarnya bukan milik kamu, tapi kamu dengan rela memanggulnya, bisa dibilang gitu. Karena yang saya rasakan nih keberatan di sini dengan Ten of Wands. Kalau saya kasih contoh dengan klarifikasi Page of Cups, kalau saya kasih contoh misalnya mungkin kamu dekat dengan seseorang tapi kamu merasa dia hanya kasih kamu yang kecil aja, atau hanya memberikan kamu sedikit kenyamanan secara emosi, sedangkan kamu memberikan segalanya untuk dia. Jadi ada ketimpangan kan? Di sini yang saya rasakan kamu kerja keras, pasangan kamu atau orang tersebut kok kayaknya kalem-kalem aja nih, nggak megang tanggung jawab, nggak bertanggung jawab secara penuh seperti kamu. Jadi ada ketimpangan di sini. Atau bisa juga kamu selama ini selalu memberi, selalu mencoba menyayangi, mencintai, tapi dia tidak membalasnya. Jadi kayak ada suatu keberatan di sini yang saya rasakan, dimana akhirnya kamu sendiri kecapean gitu loh, dan ada kesedihan yang mendalam di sini yang saya rasakan karena kamu merasa kayak kok kenapa gue megang beban orang lain ya, kok kenapa gue manggul beban orang lain ya, harusnya ini kan pekerjaan dia, harusnya ini kan tanggung jawab dia, tapi kenapa gue melakukannya dengan rela gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan inilah yang diminta oleh gerhana agar kamu bisa melepaskannya. Jangan memegang atau jangan mengambil alih tanggung jawab orang lain atau pekerjaan orang lain, karena artinya kamu tidak membiarkan mereka untuk belajar, atau kamu tidak membiarkan mereka untuk menyelesaikan karmanya. Kalau kamu terus-menerus mendampingi mereka, terus-menerus menolong mereka untuk membereskan pekerjaannya, artinya orang tersebut bukan masalah enak atau nggak enak, tapi artinya orang tersebut tidak belajar kan bagaimana menghadapi kehidupan. Jadi misalnya kayak bisa aja contohnya kayak kamu seorang ibu atau kamu seorang orang tua yang selalu
menolong anaknya, selalu menjaga agar anaknya tuh nggak terluka lah misalnya, nggak cedera. Jadi kamu berusaha sebisa mungkin supaya anak kamu tuh nggak cedera. Tapi di sini justru jatuhnya anak kamu jadi nggak belajar kan. Misalnya dia nggak belajar kalau cabai itu pedas. Jadi karena kamu tahu cabai itu pedas, kamu nggak biarkan anak itu makan cabai. Padahal sebenarnya kalau dia memakan cabai, dia mengalaminya kepedasan, rasa pedas itu, dia akan bisa memilih sendiri. Oh, gue suka kok pedas, atau enggak gue nggak mau makan cabai lagi, gue nggak suka ternyata. Jadi biarkan orang lain. Di sini pesannya yang saya rasakan adalah biarkan orang lain merasakan atau experience, mengalami hal-hal yang mereka butuhkan untuk kemajuan pribadinya mereka masing-masing gitu loh. Jadi jangan selalu dilindungi, jangan selalu didampingi oleh kamu, karena biar gimana itu bukan beban kamu. Saya kasih contoh mungkin buruk ya, karena kalau anak pastinya kita ingin menjaga anak, tapi di sini pesannya adalah yang harus kamu lepaskan adalah sesuatu yang sebenarnya bukan beban kamu. Jangan diambil alih, biarkan orang lain yang mengerjakannya, biarkan orang lain mengalaminya. Susah gampangnya biar orang tersebut yang membereskannya. Itu pesannya, oke? Kemudian dengan The Star diklarifikasi oleh Queen of Pentacles. Di sini yang saya rasakan ini adalah sebenarnya adalah untuk penjernihan energi kamu itu sendiri, dan juga adalah untuk supaya kamu bisa naik tingkat. Kalau kamu lihat di sini kan setelah page keluar Queen of Pentacles. Kalau ini adalah energi kamu sendiri, artinya ini sebenarnya kesulitan-kesulitan ini adalah untuk supaya kamu bisa diringankan bebannya, agar kamu bisa naik, agar kamu bisa melangkah maju, atau untuk bisa mengangkat badan kamu untuk lebih tinggi lagi, mencapai posisi yang lebih tinggi lagi. Karena The Star dan Queen of Pentacles di sini, ini yang saya rasakan adalah energi naik kelas, naik tingkat. Tapi pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah melepaskan semua beban yang bukan merupakan beban kamu. Dan dengan The Star, ini adalah kayak kamu menjernihkan diri kamu sendiri. Jadi kamu kayak mandi, membersihkan beban-beban yang bukan punya kamu. Kalau memang punya kamu, ya tentunya harus kamu yang bereskan. Tapi kalau bukan punya kamu, itulah yang harus diluruhkan, dibersihkan, dimandikan. Makanya The Star di sini gambarannya adalah seseorang yang berada di dalam air, yang benar-benar mencoba memurnikan dirinya lagi, membersihkan dirinya lagi dari segala beban yang selama ini dia panggul, dan supaya dia bisa naik tingkat. Jadi Queen of Pentacles adalah energi yang nurturing, energi yang merawat, energi yang sangat keibuan. Tapi balik lagi, kalau kita terlalu smothering, bukan mothering lagi, tapi udah smothering, yang artinya terlalu melindungi, terlalu memerangkap sesuatu, akhirnya kita membiarkan orang lain jadi tidak bisa menyelesaikan karmanya, yang sebenarnya itu adalah misi dari jiwa mereka masing-masing untuk melakukannya. Tapi kita yang membereskannya, kita yang menanggungnya. Jadi di sini yang saya rasakan adalah energi transformasi untuk Capricorn adalah seperti itu. Coba sedikit demi sedikit untuk melepaskan beban kamu, yang terutama adalah bukan beban kamu pribadi, tapi sebenarnya kamu ambil alih beban-beban dari orang lain, oke? Dengan The Sun, dengan klarifikasi Six of Pentacles, ini yang saya rasakan adalah di masa depan. Apabila kamu berhasil, apabila kamu sukses nih dengan The Star dan Queen of Pentacles, hidup kamu akan lebih ringan, hidup kamu akan lebih bercahaya, akan lebih bernuansa, lebih bahagialah. The Sun adalah energi yang paling menyenangkan di semua kartu tarot kan. Jadi di sini yang saya rasakan adalah ini energi masa depan kamu. Pada saat kita sudah selesai dengan energi gerhana ini, energi gerhana sebenarnya transformasi ini sebenarnya bisa sampai 6 bulan ke depan. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan diri kita, mencoba merubah diri kita tuh bisa dikasih waktunya tuh kira-kira 6 bulan ke depan. Ini masa depan yang saya rasakan. Dengan The Sun ini kamu akan bisa lebih
lebih cerah lah, atau paling tidak kamu bisa melihat segala sesuatu dengan lebih terang gitu loh, lebih ringan, lebih enjoying the moment. Jadi menikmati hari-hari kamu, nggak lagi kebebanan. Dengan klarifikasi Six of Pentacles ini juga untuk kedepannya hati-hati. Six of Pentacles kan energi seimbang kan, apalagi di sini juga ada scale, ada timbangan di sini. Jangan sampai kamu memberikan lebih dari yang kamu terima. Jangan sampai kamu menerima lebih dari yang kamu berikan. Jadi di sini harus ada keseimbangan itu. Memang di sini yang saya rasakan adalah kamu mengambil, kamu melakukan sesuatu lebih banyak daripada menerima sesuatu. Tapi bisa jadi kan sebaliknya, bisa jadi kamu selama ini duduk ongkang-ongkang kaki aja, orang lain yang bekerja untuk kamu. Jadi di sini dengan adanya Six of Pentacles, seimbangkan energi-energi tersebut antara menerima dan memberikan. Jangan sampai kamu kelelahan sendirian, atau jangan sampai orang lain yang kelelahan mengayomi kamu, melindungi kamu. Oke? So, kartu terakhir di sini, a hidden gift, hadiah yang tidak terlihat. Ini adalah energi yang sangat kuat, erat kaitannya dengan Ten of Wands. Jadi ya udah, kalau emang kamu udah terlanjur seperti ini, ya paling tidak sekarang sedikit demi sedikit mulai keluar dari energi Ten of Wands ini. Mulai keluar dari mindset, oh semuanya harus gue kerjain sendiri. Keluar dari mindset itu, karena ada hadiah yang masih tersembunyi sekarang, which is the star dan the sun ini kan. Membersihkan diri dan akhirnya bisa keluar menjadi pemenang, atau paling tidak menjadi seseorang yang lebih ringan, lebih menikmati hidupnya. Keluar dari kesedihan, keluar dari energi-energi yang kayaknya keblok atau ketutup dengan Ten of Wands ini, dan akhirnya memiliki awal yang baru. Oke? So, Capricorn, good luck, dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.